kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Banjir yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Panwasli Kota Langsa terpaksa memperpanjang masa rekrutmen pengawas TPS Pilkada lantaran peminatnya masih kurang. Diduga akibat kekurangan makanan, kawanan gajah liar masuk kebun hingga mendekati permukiman warga. Rekrutmen anggota pengawas tempat pemungutan suara PTPS Pilkada 2024 di Kota Langsa diperpanjang. Panwasli Kota Langsa memperpanjang masa pendaftaran pengawas TPS hingga 10 Oktober 2024. Perpanjangan waktu pendaftaran calon anggota pengawas TPS ini disebabkan masih kurangnya pendaftar. Jumlah pendaftar masih di bawah kuota yang dibutuhkan. Pendaftar petugas pengawas TPS Pilkada di beberapa kecamatan masih kurang dibandingkan kebutuhan. Padahal jumlah pendaftar harus 2 kali dari kuota kebutuhan. Yang pertama jadwalnya, alasan kita perpanjang, dia ada beberapa alasan. Yang pertama dia harus memenuhi 2 kali kebutuhan. Contohnya katakanlah satu kampung itu ada TPS-nya 5. Seandainya yang mendaftar baru 8, itu wajib diperpanjang. Harus memenuhi minimal 2 kali kebutuhan dari jumlah TPS. Dan yang kedua, apabila sudah memenuhi kebutuhan 2 kali, tidak memenuhi 30% pendaftaran perempuan, kuota perempuan, itu juga harus diperpanjang. Biarpun pendaftarannya sudah 15, sudah melebihi 2 kali, tapi perempuan baru 1 orang yang mendaftar, itu tetap harus diperpanjang, harus terpenuhi 30% kebutuhan perempuan. Panwasli Kota Langsa membuka pendaftaran calon anggota PTPS sejak 19 hingga 28 September 2024. Sebanyak 246 pengawas TPS yang tersebar di 66 kampung dalam wilayah Kota Langsa. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Sejumlah logistik pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Besar telah diterima Komisi Independen Pemilihan KIP setempat. Logistik pilkada tersebut disimpan di Gudang Logistik Janto Sport Center JSC. Logistik yang sudah tiba berupa bilik suara, tinta, segel, kabel ties. Seluruh logistik pilkada termasuk bilik suara masih berada di dalam kemasannya. Sedangkan logistik pilkada lainnya termasuk surat suara sedang diproses KPU RI. Seluruh logistik yang tiba telah sesuai kebutuhan pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024. Logistik ini segera disebar ke TPS sesuai jadwal tahapan pilkada. Aceh Besar sampai saat ini sudah menerima beberapa logistik terkait pemilu kada di Aceh Besar. Yang pertama sudah kami terima tinta, segel, kabel tis, dan bilik kotak suara. Untuk jumlahnya apakah sudah mencukupi? Untuk sementara tinta yang sudah sampai di gudang kita 33 box, segel 21 box, dan double stick 53 box. Sedangkan bilik surat suara 3.252. Semua barang yang sudah sampai sesuai dengan kebutuhan kita di Aceh Besar. Sementara itu, proses pelipatan surat suara pilkada direncanakan pada awal November 2024.
Distribusi logistik baru dimulai pada 21 hingga 26 November 2024 mendatang. Jumlah TPS Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Besar mencapai 815 buah TPS. TPS tersebut tersebar di 604 gampong dalam 23 kecamatan. Sedangkan jumlah pemilih sebanyak 298.120 orang, terdiri dari 146.899 pemilih laki-laki dan 151.221 pemilih perempuan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Kawanan gajah liar memasuki area perkebunan warga di kawasan Desa Blangpante, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara. Belasan ekor gajah ini mendekati permukiman sehingga warga terpaksa berjaga setiap malam. Video warga merekam saat belasan gajah liar masuk ke kebun warga. Kawanan gajah liar kerap memasuki kebun untuk mencari makanan. Diduga alih fungsi lahan menyebabkan sumber makanan hewan tambun ini berkurang sehingga kawanan mereka turun ke kebun warga. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh bersama warga pun kemudian menggiring kembali gajah ke hutan menggunakan alat kejut suara dan mercon agar menjauh dari permukiman. Sebenarnya kalau terkait dengan konflik gajah yang terjadi di Payabakung, homeringnya itu mereka punya 3 kecamatan, mulai dari Langkahan, kemudian Cegiri, kemudian Payabakung. Nah, yang terjadi di saat ini itu di mana di kawasan Payabakung tersebut mereka sudah menetap. Jadi gajah-gajah itu sudah menetap di situ dikarenakan banyak aktivitas yang terjadi di hutan-hutan di sana. Untuk di saat ini yang kemarin saja kita lakukan penghalauan itu, di situ ada 3 kelompok. Pertama itu cuman gajah tunggal, kemudian 2 kelompok lagi itu ada yang 12 ekor, kemudian ada yang 6 ekor. Tim penggiringan gajah liar dibagi dalam 2 kelompok. Satu kelompok menghalau kawanan 6 ekor gajah, sedangkan kelompok 2 menggiring 10 hingga 12 ekor gajah muda dan anak gajah, serta seekor gajah yang terpisah dari kawanan. Kawanan gajah liar kerap turun ke perkebunan warga lantaran beberapa koridor lintasan mereka hilang akibat pembukaan lahan. Hanya 3 jalur jelajah yang tersisa di 3 kecamatan yaitu Langkahan, Cotgirek, dan Payabakung. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.